Renungan Harian Katolik, Jumat, 25 Oktober 2024. Tanda-tanda zaman. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas bab 12 ayat 56. Saudara-saudara, dalam masyarakat tradisional, bila ada tanda bahaya maka akan diberi peringatan awal melalui kentongan dengan kode sandi. Sementara pada zaman sekarang, masyarakat mengganti kentongan itu dengan sirene yang terdengar di seluruh zona. Tanda itu diberikan supaya orang bersiap-siap untuk menghadapi bahaya. Sekarang peringatan awal tentang cuaca, gempa, tsunami dikaji dan disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan menggunakan teknologi, mereka kemudian memberikan peringatan awal tanda-tanda bahaya, sehingga banyak orang terselamatkan karenanya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita cermat terhadap tanda-tanda zaman, tanda-tanda rohaniah, tanda kedatangan Tuhan dan kehadirannya di tengah kita, melalui peristiwa-peristiwa harian hidup kita. Hal yang disebut sebagai kepekaan rohani. Kepekaan rohani di satu sisi adalah karunia roh, di lain sisi adalah buah dari latihan rohani yang terus-menerus. Kepekaan rohani yang baik dan benar membawa kita pada pertobatan, pertumbuhan iman dan keterlibatan yang lebih untuk membuat dunia menjadi tempat yang baik bagi semua makhluk. Memahami tanda-tanda zaman, alam semesta merupakan tanda, jejak kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Semua peristiwa dapat menjadi undangan untuk semakin memahami kehendak Allah dalam perjalanan hidup. Manusia diberi akal budi untuk memahami segala fenomena alam semesta. Pikiran manusia tak mencukupi untuk dapat menyelami misteri Allah di dalam semesta. Ia diberi hati untuk mengerti misteri ilahi. Manusia zaman ini mengenal ukuran kecerdasan otak dan belakangan dikenal ukuran kematangan emosional. Namun, rupanya hal itu dirasa belum memadai sebagai matra dalam menilai kematangan seseorang. Perlu ditambahkan satu lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini memuat kemampuan membaca tanda-tanda zaman, kecerdasan untuk memaknai dan menempatkan segala peristiwa dan pengalaman dalam kerangka karya Tuhan. Menilai dan memakai tanda-tanda zaman yang diupayakan dari hari ke hari adalah ungkapan sikap terhadap kehidupan kita melalui daya gerak Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas bab 12 ayat 55-56. Tanda-tanda ciptaan seperti angin. Awan sudah cukup bagi setiap orang untuk mengerti bahwa sekaranglah saat yang dimaklumkan oleh para nabi ketika umat manusia harus dipertobatkan dan Israel harus mengakui juru selamatnya. Tanda-tanda kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Bumi dan langit adalah kitab Allah, ayat-ayat kasih Allah, hanya kita butuh mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan hati untuk menyimak pesan di balik peristiwa-peristiwa alam itu. Tuhan hadir dalam alam ciptaan, dalam sesama, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, sabdanya, dan dalam ekaristi di saat Dia memberikan dirinya bagi kita. Kehadiran Tuhan yang selalu mengidentikan diri dengan orang-orang kecil, lemah, korban, dan yang kurang beruntung dalam hidup. Kita hidup di zaman dan generasi yang mati rasa akan kehadiran dan sapaan Allah. Kita tenggelam dalam kesibukan mengurus diri dan kenikmatan yang egois. Ya Tuhan, berilah kami roh kebijaksanaan untuk menyimak pesan-Mu di balik peristiwa-peristiwa kehidupan kami dan alam semesta. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.